tadi dijelaskan bahwa takdir itu sudah tentukan berulang tahun misalnya. Iya. Seolah-olah kalau sudah kita sudah pilih sudah takdir gitu. Kalau tidak usah menjelaskan. Yang kedua, amalan-amalan yang berkaitan dari seperti perhiasan maulid termasuk juga mungkin sholat nuzul Quran, nisfu Sya'ban termasuk dari mereka. Ya, jazakallahu khairan. Pertama yang ditanyakan adalah masa takdir itu telah dicatat oleh Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti saya ulangi lagi, ini ada pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan masalah takdir tadi, bahwasanya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti keadaan kita seperti ini ya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu lagi untuk kita mungkin berusaha. Mungkin itu inti pertanyaannya ya Pak ya. Yang pertama kita jawab, kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Maka dari sini pula kita tidak boleh untuk diam diri, untuk pesimis, ataupun untuk putus asa, ataupun untuk tidak berusaha. Karena kita nggak tahu apa takdir kita. Maka apa? Kita berusaha. Hal ini pula yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat, telah ditentukan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Para sahabat pun bertanya, idan natakil ala maqad kutiba wa nadaul amal. Kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir dan tidak perlu untuk berusaha. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan, namun berusahalah, i'malu, berusahalah, beramallah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Ada hukum sebab akibat. Akibat itu tidak akan terjadi kecuali akan ada sebabnya. Seperti yang kita katakan tadi, musibah itu akan terjadi kalau ada sebabnya, yaitu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka dari sini pula manusia tidak boleh dia pesimis, tidak boleh dia putus asa, harus dia berusaha. Kemudian juga kata para ulama, kalau ada seseorang yang dia misalnya terlalu berbuat dosa, ataupun mungkin dia malas untuk bekerja, dengan alasan kalau saya ditakdirkan menjadi ahli ibadah, akan menjadi ahli ibadah. Kalau ditakdirkan menjadi orang kaya, menjadi kaya tanpa apa? Tanpa usaha. Kata para ulama, coba saja kalau dia lapar, jangan makan. Ya, jangan usaha untuk makan. Coba 1 hari saja, jangan makan jangan minum sama sekali. Apakah akan kenyang? Ya. Maka dari sini pula tidak dibolehkan bagi seseorang untuk tidak berusaha dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Dalam urusan dunia harus ada usaha. Dalam urusan akhirat harus ada usaha. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah untuk mendapatkan yang bermanfaat bagimu dalam urusan dunia maupun akhirat, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap seorang mukmin yang sejati. Beriman kepada takdir dan juga apa? Berusaha, beramal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan masalah beberapa perayaan-perayaan atau ritual yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin seperti acara Maulid Nabi atau Isra wal Mi'raj atau acara Nisfu Sya'ban. Apakah itu termasuk rekayasa ajaran Syiah? Kita katakan sebagiannya iya, ya. Yang kita ketahui sebagiannya merupakan hal yang dipelopori oleh kelompok Asia. Insya Allah kita akan bicara tentang masalah Syiah panjang lebar insya Allah Ta'ala pada esok hari insya Allah Ta'ala.
Di antaranya perayaan Maulid Nabi dikatakan para ulama ini dilakukan oleh kelompok Batiniyah yang merupakan pecahan daripada kelompok Asy-Syiah. Jadi kelompok Syiah ini banyak macamnya, banyak sektenya. Di antaranya kelompok Batiniyah atau Qaramithah ataupun Fatimiyin yang merupakan pelopor pertama kali acara Maulid Nabi, yang para ulama sepakat mereka kelompok Batiniyah tersebut adalah kelompok yang keluar dari Islam, yang merupakan jelmaan dari orang-orang Majusi ataupun al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam, dengan mereka membuat perayaan-perayaan yang sangat banyak. Bukan hanya perayaan Maulid Nabi, mereka juga punya perayaan Maulid Ali atau Hasan dan Husain dan sebagainya, yang tujuannya tidak lain untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Dan sebagaimana orang Yahudi, orang-orang Syiah, mereka punya rekayasa, mereka punya cara untuk menghancurkan Islam, baik dari luar maupun dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Wallahu ta'ala. Ya. Ada sebagian jamaah habis sholat subuh maupun sholat isya, baca akbar Allah akbar, tidak baca istighfar. Ya. Yang pertama, kita katakan bahwasanya zikir selesai sholat itu bukannya istighfar, namun juga ada takbir, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Kemudian juga dalam misalnya setelah sholat subuh baca ayat kursi ataupun juga surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan yang lainnya. Namun wallahu ta'ala, yang pertama kali yang sebagaimana kata Thauban tadi, bahwa Rasulullah SAW selesai salat fardu itu mengucapkan zikir yaitu istighfar 3 kali, di antara tadi dengan tujuan untuk seorang muslim introspeksi diri bahwasanya dalam salatnya tersebut ada kekurangannya. Jadi lebih baik dimulai dengan al-istighfar. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau misalkan kita ditakdirkan sebagai ahli neraka, kemudian kita berdoa sama Allah, apakah kemudian takdir bisa berubah menjadi dia? Ya. Pertama itu yang kedua, kita yang kepemimpinan umat, apakah termasuk umat Islam nanti akan jaya, akan menguasai dunia juga termasuk takdir Allah, sehingga pada saat sekarang kita lihat ada masih seperti ini. Apakah nanti suatu saat kalau sudah memang takdir Allah akan muncul pemimpin umat, apakah sudah seperti itu? Pertanyaan yang pertama apa tadi? Tentang takdir, kalau dia akan neraka. Iya. Yang pertama pertanyaan tadi, kalau orang itu sudah ditakdirkan masuk neraka, kemudian dia berdoa apakah dirubah takdirnya? Kita katakan apa yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin bisa berubah. Ini harus dipahamkan dalam diri kita, apa yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin bisa berubah. Kemudian berkaitan dengan masalah doa tadi, apakah ketika orang itu berdoa kemudian tetap Allah masukkan dalam neraka, ataukah dikeluarkan, ataukah tidak dimasukkan dalam neraka? Ini sekali lagi tidak akan mungkin terjadi. Artinya harus kita yakini ketika Allah telah menetapkan orang itu dalam api neraka, Allah telah tahu keadaan orang tersebut. Mungkin dia berdoa, namun doanya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan harus kita pahami juga, seperti yang kita katakan tadi, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika Allah masukkan orang tersebut ke dalam api neraka, itu karena keadilan Allah. Harus kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidak akan mungkin Allah mendolimi mereka sama sekali. Allah juga mengatakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah mendolimi hambaku sama sekali. Dalam hadits qudsi, Rasul SAW mengatakan, Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Artinya apa? Semua perbuatan Allah itu tidak akan mungkin ada kezaliman sama sekali. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam Aqidah Tahawiyah, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua manusia itu hidup di atas muka bumi ini dengan
kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan di antara karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu di antara karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan hidayah, itu karena karunia dari Allah. Allah memberikan kenikmatan, karunia dari Allah. Kalau Allah memberikan musibah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah masukkan orang itu ke dalam surga, ke atas karunia dari Allah, bukan semata-mata perbuatan hamba itu. Karena perbuatan hamba itu karena hidayah Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Ketika Allah masukkan orang itu ke dalam api neraka, karena perbuatan orang itu sendiri, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, Allah telah mengetahui ketika Allah menetapkan orang ini masuk neraka, memang benar-benar orang ini layak untuk masuk neraka karena perbuatannya. Mungkin dia berdoa, namun doanya hampa, tidak ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh al-Islam. Dia berdoa, namun dia masih makan yang haram. Fa'anna istajabula. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa tersebut? Artinya, sekali lagi, yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin bisa berubah. Akan tapi sekali lagi, karena manusia tidak tahu apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, maka wajib berusaha sekuat tenaga untuk yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan masalah nasib umat Islam. Akankah mereka menjadi jaya? Kita katakan ya, insyaallah ta'ala. Sebagaimana khususnya pada akhir zaman nanti, Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan mungkin tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Bukan sebaliknya seperti sekarang orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Nanti sebelum akan terjadi hari kiamat, kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh mereka orang-orang Yahudi, qatalahumullah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, fayahtabil yahudi min wara'il hajari wasyajar. Sampai-sampai orang Yahudi itu akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Kemudian setiap bebatuan dan pepohonan akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hada Yahudi wara'i uktulhu, ta'alau uktulhu. Wahai Muslim, wahai Abdullah, ini ciri orang yang bisa mengalahkan orang Yahudi, yaitu seorang Muslim yang sejati, seorang hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah. Kaum muslimin kalau mau menang terhadap Yahudi, harus betul-betul menjadi muslim yang sejati, menjadi Abdullah, hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, setiap pepohonan bebatuan akan mengatakan kepada setiap muslim atau kepada seorang muslim, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi wara'i uktulhu. Ini ada orang Yahudi di balikku, maka bunuhlah dia, illa sajatal gharqad, kecuali pohon gharqad. Intinya Rasul telah mengatakan pasti akan terjadi kejayaan umat cepat ataupun lambat. Dan ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban beriman kepada takdir. Di antara poin iman kepada takdir, wajib mengimani semua apapun yang kecil maupun yang besar dari kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini, semuanya telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kita yang sekarang di sini duduk di majelis ilmu ini, semuanya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa yang kita bicarakan, siapa yang hadir, berapa jumlahnya, mana yang ngantuk, mana yang tidur, mana yang konsentrasi, semuanya telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mungkin bisa lari daripada apa yang telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Semuanya telah dicatat. Cuma sekali lagi, bukan maknanya kita begitu saja ya pesimis atau putus asa ataupun mengandalkan takdir, tidak berusaha, tidak. Islam mengajarkan untuk kita beriman kepada takdir dan sekaligus untuk kita berusaha sekuat tenaga meraih yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita pertolongan dan hidayahnya untuk kita tetap istiqomah di atas agama Allah. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya, wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.